Selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu mungkin mikir, candlestick itu cuma grafik merah hijau doang, yang lu tatap tiap malam kayak mantan yang gak balas chat. Sambil nunggu reversal yang katanya bakal datang. Tapi kenyataannya, lu malah nyangkut. Lagi dan lagi. Lu beli pas candle hijau tinggi. Karena katanya itu bullish breakout. Pas besoknya, candle merah panjang muncul. Lu langsung panik jual. Karena katanya itu reversal. Padahal yang benar itu bukan candlenya yang salah. Tapi lu gak ngerti apa-apa soal sejarahnya. Lu cuma ikut-ikutan. Lihat konten TikTok 15 detik. Terus berani buka lot gede. Keren lu. Tapi dengerin baik-baik. Candlestick itu bukan lahir dari laptop lu. Bukan dari influencer kripto yang followersnya beli. Bukan juga dari anak mahasiswa yang coding robot di basement. Candlestick itu lahir dari Jepang, dari pasar, dari keringat, dari beras. Iya, beras, bukan Bitcoin, bukan Doge, bukan Shiba Inu, tapi beras asli yang bisa lu masak, yang bisa bikin lu kenyang, bukan grafik digital yang cuman bikin lu frustasi. Dan buka YouTube cari cara balikin kerugian 70%. Lu tahu nggak? Udah ratusan tahun lalu, orang Jepang udah baca emosi pasar lewat grafik. Bahkan sebelum dunia kenal saham atau kripto, mereka udah ngerti pasar itu bukan soal angka, tapi soal rasa, ketamakan, ketakutan. Jadi, kalau hari ini lu rugi karena candlestick, tenang, lu bukan korban pertama. Tapi kalau lu tetep bego setelah nonton video ini, itu salah lu sendiri. Karena hari ini, gue gak bakal kasih dongeng manis ala motivator. Gue gak bakal bilang, candle ini pasti naik. Atau, rahasia cuan 5 menit. Itu omong kosong. Yang gue kasih, sejarah, fakta, sindiran, tamparan. Gue bikin video ini buat lu yang udah muak nyangkut. Buat lu yang udah capek jadi korban sinyal palsu. Dan buat lu yang ngerasa udah paling jago baca chart padahal tiap minggu margin call. Jadi kalau lu suka konten yang jujur, nyentil dan gak ngasih harapan palsu, like video ini sekarang. Subscribe juga, karena di channel ini gua bukan ngajarin lu jadi kaya dalam semalam, tapi gua ngajarin lu biar gak jadi korban selamanya. Sekarang tarik nafas, siapin mental, karena yang bakal gue ceritain bukan sejarah biasa. Ini sejarah yang udah makan korban, dari zaman beras sampai zaman Bitcoin. Lu siap? Kita mulai. Asal-usul candlestick bukan dari Wall Street. Lu kira candlestick itu warisan Wall Street? Atau hasil pemrograman anak magang? Salah besar. Kalau otak lu masih mikir grafik merah hijau itu buatan Amerika, itu tandanya lu kebanyakan nonton konten motivasi cuan di TikTok. Faktanya, candlestick itu bukan warisan barat. Candlestick lahir dari pasar beras. Iya, beras. Yang biasa lu beli setengah liter di warung karena akhir bulan. Yang kalau di rumah habis, emak lu bisa ngamuk-ngamuk. Yang lu anggap remeh. Padahal dulu jadi komoditas paling strategis di Jepang. Balik ke abad ke-18. Ada satu nama yang gak bisa dihapus dari sejarah pasar. Munehisa Homma. Siapa dia? Bukan ekonom, bukan profesor, bukan motivator bersertifikat. Dia pedagang, orang lapangan. Tapi otaknya lebih tajam dari semua trader profesional yang ngajarin lu beli koin micin di YouTube. Homma dagang beras, tapi bukan asal jual. Dia ngamatin, dia mikir, dia analisis. Dia sadar, harga itu gak pernah netral. Harga itu kayak manusia. Kadang kalem, kadang meledak, kadang logis, kadang drama. Dan Homma sadar, yang gerakin harga bukan cuman barangnya, tapi emosi manusianya. Rakus, takut, bingung, panik, itu semua tumpah di pasar. Dan dari pengamatan itu, Homma bikin catatan. Dia bikin grafik yang hari ini lu kenal sebagai candlestick. Badan candle,
pergerakan harga, sumbu atas bawah, ekstrim emosinya. Warnanya dulu gak ada digital, tapi sekarang jadi merah hijau. Dan lucunya, hari ini, orang yang pakai candle malah lebih goblok dari Homa 300 tahun lalu. Lu lihat candle hijau panjang, langsung bilang breakout. Besoknya candle merah panjang, lu bilang retest doang. 2 hari kemudian lu margin call. Sakit? Ya iyalah. Soalnya lu cuman ngafal pola, tapi gak ngerti alasan kenapa pola itu muncul. Dulu, Homa ngerti kenapa pasar bisa sideways. Dia catat cuaca, panen, berita, sampai mood orang-orang. Sekarang, lu ngelihat doji dikit aja, langsung bilang, pasar lagi galau. Kalau kepala lu, Homa ngerti bahwa grafik itu bukan alat sulap, tapi alat buat ngerti perilaku manusia. Dia gak pernah bilang, pasti naik atau pasti turun. Karena dia tahu, pasar itu penuh ilusi. Dan kebanyakan orang ketipu ilusi yang mereka bikin sendiri. Homa udah cuan miliaran yen zaman dulu, tanpa trading view, tanpa sinyal berbayar. Dia cukup pakai logika dan observasi. Sementara lu udah bayar sinyal, nonton YouTube, ikut kelas berbayar, masih nyangkut juga. Lucunya lagi, orang zaman sekarang malah lebih angkuh. Baru profit 2 hari pakai candle, langsung bikin seminar. Padahal si Homa yang udah ngembangi sistem ini ratusan tahun lalu gak pernah nyombong. Karena dia tahu, pasar itu bukan tempat buat pamer, tapi tempat buat bertahan hidup. Dan bertahan itu butuh ngerti akar, ngerti sejarah, ngerti kenapa grafik ini diciptakan. Jadi, kalau lu masih mikir candlestick itu kayak Google Maps buat arah cuan, lu salah besar. Karena candlestick bukan petunjuk jalan. Dia cuma ngasih peta kabur dari perasaan dibuat orang yang lagi berebut duit. Dan kalau lu gak ngerti bahasa grafik ini, lu gak bakal nyampe tujuan. Lu bakal nyasar, masuk ke market, keluar bawa luka. Jadi, sebelum lu ngotot open posisi, cuman karena candle doji muncul di support, tanya dulu, lu ngerti gak sih kenapa candle itu terbentuk? Atau lu cuma ikut-ikutan? Kalau lu cuma ngikutin bentuk tanpa ngerti isi, sama aja. Kayak beli buku cuma lihat cover. Kayak pacaran cuma lihat bio IG. Kayak trading cuma lihat warna. Tapi gak ngerti arah. Lu bukan trader. Lu cuman korban grafik. Munehisa Homa, trader pertama di dunia. Oke, tadi lu udah dengar candlestick lahirnya ada di Jepang, bukan Wall Street. Sekarang gua kasih lu cerita tentang bapaknya candlestick. Orang yang jadi legend, tapi gak banyak dari lu yang kenal. Namanya Munehisa Homa. Kalau hari ini dia hidup, dia mungkin bakal diketawain sama trader TikTok karena gak punya indikator fancy. Tapi kalau lu taruh Homa di market sekarang, gua berani taruhan, dia bakal ngabisin akun lu satu persatu. Gak pakai RSI, gak pakai MACD, gak pakai Fibonacci, gak pakai sinyal premium dari grup Telegram yang harganya setara motor. Dia cuman pakai otak dan pengamatan. Dan hasilnya 100 juta yen. Zaman dulu, lu tahu nilainya sekarang? Setara ratusan juta dolar. Iya, ratusan. Tanpa wifi, tanpa laptop, cuman pakai logika dan catatan. Sekarang, coba lu bandingin sama lu. Udah pakai laptop 2 layar, akun 3 broker, indikator kayak pelangi. Satu candle doji muncul aja, langsung update story. Trading bukan sekedar cuan, tapi seni membaca arah. Apaan coba? Homa gak main gaya-gayaan kayak gitu. Dia serius, dia catat harga harian beras, dia perhatiin cuaca, dia analisis berita, dia bahkan amati emosi pedagang di pasar. Lu tahu artinya? Dia ngerti bahwa pasar bukan cuman angka, tapi kumpulan manusia. Dan manusia penuh drama, kadang terlalu optimis, kadang terlalu panik, kadang rakus, kadang takut ketinggalan. Dan Homa jeli ngeliat itu semua. Dia tahu pergerakan harga itu gak murni logika.
Lu pikir harga naik karena permintaan tinggi? Belum tentu. Kadang harga naik karena semua orang takut ketinggalan. FOMO, takut nyesel. Dan lu pikir lu pertama yang ngerasain FOMO di market? Please, Homa udah ngelihat kelakuan kayak lu sejak ratusan tahun lalu. Orang-orang panik beli karena harga naik, terus jual buru-buru karena harga turun. Siklus emosi. Dan Homa ngolah itu jadi senjata. Dia catat pola-pola itu, dia rangkum dalam bentuk candlestick. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat ngukur. Pasar lagi kalem, panik, atau rakus. Sementara lu sekarang lihat candle merah sedikit, langsung tutup posisi. Candle hijau dikit, langsung masuk all in. Mental lu lebih goyang dari sinyal wifi di warung kopi. Lu bilang lu belajar. Homa belajar dari nyawa, dari uang nyata, dari perdagangan beras. Dimana kalau dia salah prediksi, dia gak rugi sinyal, tapi rugi hidup. Dan ini yang paling penting. Homa bukan cari sinyal, Homa cari makna. Dan itu yang gak lu lakuin hari ini. Lu ngabisin waktu ngulik pola candlestick, tapi lu lupa kenapa pola itu terbentuk. Lu sibuk hafalin nama doji, tapi lu gak pernah ngerti siapa yang beli di candle ini, siapa yang jual, kenapa mereka ambil keputusan itu. Homa ngerti itu semua. Makanya dia kaya, makanya dia jadi legenda. Sementara lu sibuk nyalahin pasar, masih percaya sinyal dewa dari akun IG yang isinya cuman testimoni palsu. Masih bangga bilang gua trading pakai feeling. Feeling? Coba lu bawa feeling ke zaman Homa. Gua yakin lu gak tahan seminggu. Karena di sana gak ada sinyal. Gak ada candle lucu-lucuan. Yang ada insting, observasi, disiplin. Sayangnya, banyak dari lu hari ini gak punya. Lu pikir jadi trader itu keren. Homa gak mikir keren. Dia mikir survive. Dan dia survive bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ngerti gimana pasar berpikir. Jadi sebelum lu claim, lu master candlestick, tanya dulu ke diri lu. Lu ngerti candlestick karena paham atau karena ikut tren doang? Kalau jawabannya karena tren, selamat. Lu lagi main di medan perang. Bawa center, bukannya senapan. Kenapa disebut candlestick? Namanya candlestick karena ya bentuknya kayak lilin. Ada badannya, ada sumbunya. Tapi jangan salah, sumbu di sini bukan buat nyalain lilin pas mati lampu. Sumbu di sini fungsinya beda, buat nyalain emosi lu. Iya, lu. Yang baru lihat candle hijau panjang dikit langsung buka posisi. Yang baru lihat candle merah langsung panik. Lu gak sadar ya, betapa gampangnya lu dikontrol sama grafik doang. Candle hijau, lu FOMO. Candle merah, lu takut. Candle doji, lu kebingungan kayak anak hilang di mall. Lu pikir candle itu ramalan masa depan, kayak bola kristal, kayak jawaban dari semesta. Bukan, candle itu cuma catatan, garis waktu, rekaman pertempuran antara buyer and seller. Tapi yang lebih lucu, banyak dari lu yang memperlakukan candlestick kayak dewa, kayak peta harta karun. Udah kayak dukun, tapi versi modern. Bukan baca garis tangan, tapi baca garis grafik. Sumbu panjang, langsung mikir, itu tekanan beli atau tekanan jual. Kebiasaan lu itu satu, nyalahin grafik, bukan diri sendiri. Padahal yang salah itu bukan candlesticknya, tapi cara lu makainya. Lu pakai candlestick kayak orang pakai GPS, tapi gak bisa baca arah. GPS bilang belok kanan, lu malah ke kiri. Terus lu bilang, GPS-nya ngawur nih. Padahal lu aja gak ngerti simbol. Candlestick itu alat bantu, bukan alat pasti. Dia gak bisa ramal masa depan. Dia cuma ngasih tahu, ini yang barusan kejadian. Masalahnya, lu selalu masuk market bukan karena ngerti, tapi karena nebak. Dan lu nebak bukan pakai analisa, tapi pakai harapan. Dan harapan adalah alasan utama kenapa dompet lu kering. Sumbu panjang bukan undangan buat open posisi,
Badan besar bukan jaminan harga bakal terus naik. Candlestick itu kayak sinyal di jalan, merah, hijau. Tapi kalau lu ugal-ugalan di jalan, mau lampunya hijau atau merah, lu tetap bisa celaka. Jadi, kalau sekarang lu ngeluh, kok marketnya jahat ya? Kok candlenya tipu-tipu ya? Coba lu berhenti nyalahin grafik. Tanya ke diri lu sendiri. Lu ngerti candlenya? Atau lu cuman halu sama bentuknya? Kalau lu cuma terpesona sama bentuk, selamat bro, lu bukan trader. Lu cuman korban yang jatuh cinta sama lilin yang gak pernah nyalain masa depan lu. Perjalanan masuk ke dunia barat. Oke, jadi kita udah tahu, candlestick itu bukan buatan barat. Bukan dari London, bukan dari Wall Street. Apalagi dari grup Telegram yang isinya admin sok jago. Candlestick itu warisan Jepang. Udah dipakai sejak tahun 1700-an sama nenek moyang lu. Mungkin masih barter pakai singkong. Orang Jepang udah baca chart buat cari cuan, tapi lucunya Barat baru sadar ada senjata ini di tahun 1980-an. Lu bayangin, udah lewat 250 tahun baru ada bule yang bilang, grafik Jepang ini keren juga ya. Dan siapa yang kenalin? Bukan sekelompok akademis, tapi satu orang, Steve Nissen. Dia nulis buku legendaris, Japanese Candlestick Charting Techniques. Dan boom, Wall Street langsung buka mata. Mereka baru ngeh kalau ada grafik yang mereka anggap eksotis ini sebenarnya lebih tajam dari grafik-grafik barat yang ribet kayak skripsi dosen statistik. Wall Street kayak baru nemu harta karun. Homa udah pakai buat ngatur harga beras. Barat baru belajar. Dan sekarang, coba lu lihat generasi baru di TikTok atau YouTube. Baru kenal candlestick tahun kemarin, belum ngerti struktur market, tapi udah ngajarin orang, kalau candle ini muncul di sini, fix bakal naik. Fix. Fix dari mana? Lu baca chart 3 bulan aja udah ngerasa jadi dukun pasar. Barat butuh ratusan tahun buat ngerti bahwa candle itu punya makna. Lu baru pakai kemarin sore, udah ngajarin orang. Kesimpulannya, candlestick itu bisa jadi ilmu. Tapi kalau lu pakai tanpa ngerti konteksnya, tanpa ngerti cerita di balik grafiknya, itu bukan ilmu, itu ilusi. Dan pasar gak pernah baik sama orang yang hidupnya di dunia ilusi. Lu, yang ngaku-ngaku master candlestick, yang profil Instagramnya pakai kata trader, yang setiap hari upload screenshot profit. Gua punya satu pesan, berhenti sok tahu. Lu belum paham apa-apa. Iya, ini buat lu yang suka bilang, gua udah hafal semua pola, tapi masih nyangkut di koin micin yang volumenya aja setipis harga diri lu. Lu pikir candlestick itu ramalan dewa, kayak bola kristal yang bisa ngasih tahu masa depan. Candlestick itu alat bantu, bukan alat sulap. Munehisa Homa aja, bapak candlestick dunia, gak pernah sebego itu. Dia pakai candle, iya, tapi dia juga baca emosi pasar. Dia ngamatin kondisi ekonomi. Lah lu, buka chart di HP sambil rebahan, ngopi, lihat satu candle hijau, langsung bilang, saatnya entry gede. Candle gak kerja sendirian bro, dia bagian dari sistem. Lu harus lihat konteks, lu harus lihat volumenya, strukturnya. Tapi mayoritas dari lu, enggak. Yang penting bentuknya cocok sama yang lu lihat di Google gambar. Dan lu tahu apa yang lebih parah. Orang-orang kayak lu ini sering ngajarin orang lain. Padahal akunnya sendiri hidup dari deposit, bukan profit. Kalau satu candle bisa nentuin harga naik atau turun, pasar gak ada yang rugi, gak ada yang nyangkut, gak ada yang MC, gak ada yang tidur sambil mikir besok harus minjem duit buat top up akun. Tapi kenyataannya, ratusan ribu orang rugi tiap bulan, dan banyak dari mereka kayak lu, pede karena ngafal candlestick, tapi gak ngerti kenapa candle itu bisa terbentuk. Punya teori banyak, tapi gak punya disiplin eksekusi. Ngotot entry pas pasar lagi gila. Terus nyalahin market, nyalahin candle, nyalahin sinyal, semua disalahin, kecuali diri sendiri. Padahal lu gak butuh lebih banyak pola.
lu butuh lebih banyak kejujuran. Jujur kalau lu belum ngerti. Jujur kalau lu masih tebak-tebakan. Jujur kalau lu masuk market karena FOMO, bukan analisa. Karena sejujurnya, candlestick gak pernah salah. Yang salah itu orang yang bacanya kayak anak SD. Disuruh baca novel filsafat. Gak nyambung, tapi ngotot ngerti. Lu mungkin nanya, ngapain sih gua harus ribet-ribet ngerti sejarah candlestick? Yang penting kan cuan. Dan di situ letak kesalahan lu. Karena selama lu cuman ikut-ikutan, lu bakal selalu jadi korban. Korban sinyal palsu, korban FOMO, korban konten tipu-tipu di TikTok, dan ujungnya korban market. Candlestick itu bukan alat baru, bukan tren kekinian, bukan metode yang muncul gara-gara YouTuber cuan 100% dari kripto. Itu warisan dari orang Jepang ratusan tahun lalu. Bukan buat gaya-gayaan, bukan buat pamer, tapi buat bertahan hidup. Dan kalau lu gak ngerti kenapa alat ini diciptakan, apa filosofinya, siapa yang pertama pakai, dan gimana mereka berpikir, lu bakal terus jatuh ke lubang yang sama. Main grafik tanpa ngerti isi. Candlestick itu bukan alat sulap. Tapi hari ini terlalu banyak orang yang melihatnya kayak jimat, kayak benda keramat yang bisa nebak masa depan. Padahal, dia cuma ngasih lu clue, petunjuk, potongan puzzle kecil dari ribuan faktor yang gerakin harga. Lu tahu kenapa sejarah penting? Karena di dalam sejarah candlestick, lu bakal nemu satu pesan utama. Pasar itu bukan tempat buat orang emosian. Titik. Gak peduli lu hafal 30 pola candlestick. Kalau mental lu goyang tiap lihat candle merah, lu bakal jatuh. Gak peduli lu pakai chart paling canggih. Kalau misal lu masih pengen cepet kaya, lu bakal kehabisan uang sebelum ngerti arti satu pun candle. Homa, orang pertama yang ngembangin candlestick, gak pernah sok tahu. Dia rendah hati. Dia baca pasar pelan-pelan. Soal emosi, soal drama. Dan lu bahkan gak kenal siapa Homa. Lu bahkan gak tahu candlestick lahirnya dari mana. Tapi lu udah berani bilang, gue yakin candle ini sinyal kuat. Sinyal kuat atau halulu yang kuat. Sejarah itu penting bro. Karena sejarah ngajarin kita, grafik bisa berubah, harga bisa gila. Tapi pola pikir harus tetap waras. Jadi sekarang gua tanya lu mau jadi korban selanjutnya? Atau lu mau belajar benar-benar dari akarnya? Karena kalau lu cuma ikut-ikutan, cuma ngikutin sinyal doang, cuma ngandelin candle doji dan harapan kosong, selamat datang di siklus sialan para trader bodoh. Masuk market karena harapan, keluar market karena kenyataan. Dan kenyataan itu gak peduli lu siapa, gak peduli lu trader pemula atau influencer. Kalau lu gak ngerti candlestick dari dasarnya, gak paham sejarahnya, gak ngerti maknanya, maka satu-satunya candle yang bakal lu dapat adalah lilin kemiskinan yang lu bakar pelan-pelan dari uang lu sendiri. Lu bisa hafalin semua candlestick di dunia, tapi kalau lu gak ngerti emosi di balik candle itu, gua kasih tahu sekarang juga. Lu cuman budak grafik, budak yang gerak karena warna, budak yang hidup dari panik dan harapan, dan budak yang bakal diseret bolak-balik oleh market. Karena lu terlalu sibuk nyari bentuk, bukan nyari makna. Lu bisa beli semua buku candlestick yang dijual di marketplace. Lu bisa langganan sinyal dari channel VIP. Lu bisa pakai indikator paling mahal seharga motor. Tapi, kalau mindset lu masih sama, percaya grafik bisa nebak masa depan, masih baca candle kayak dukun baca garis tangan, ya udah, lu tinggal nunggu giliran, nyangkut, dan akhirnya hilang dari dunia trading dengan sisa trauma dan hutang pulsa. Gue bikin ini buat nampar lu, buat nyadarin lu yang terlalu percaya grafik, tapi gak pernah nanya, kenapa grafik ini ada? Siapa yang bikin pertama? Kenapa pola ini bisa muncul? Karena kadang lu gak butuh strategi baru, lu cuman butuh satu hal, kesadaran. Kesadaran bahwa lu bukan Munehisa Homa, lu bukan bapak candlestick, lu bukan pembaca pasar jenius, terlalu gampang FOMO, terlalu gampang ikut-ikutan,
dan terlalu gengsi buat ngaku, gua belum ngerti apa-apa. Dan kalau lu tetap nekat sok jago, pasar gak akan mikir 2 kali buat ngajarin lu pelajaran mahal. Karena grafik itu gak punya hati, dia cuma nyajiin realita. Lu yang milih, mau belajar dari sejarah atau dikubur karena kegeeran. Kalau video ini bikin lu like, subscribe, dan share ke temen lu yang masih suka entry sambil kebelet pipis, yang beli koin micin cuman karena lihat candle hijau panjang. Karena makin banyak orang yang sadar, makin dikit orang yang jadi korban grafik, korban sinyal palsu, korban ilusi candlestick. Dan kalau lu udah pernah jadi korban, gua doain. Ini jadi terakhir kalinya lu ditampar market karena hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat baik-baik, beras bisa jadi cuan, tapi grafik, kalau lu gak ngerti cara bacanya, itu bisa jadi liang kubur finansial lu sendiri.